Halo, nama saya Zilvia Iskandar, angkatan Binusian disebutnya 2012 ya, tapi masuknya itu sebetulnya di tahun 2008. Jurusannya Sastra Inggris dan saat ini bekerja sebagai news anchor di Metro TV. Aku mengambil jurusan sastra Inggris karena memang sejak sekolah itu suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Dan banyak sekali diuntungkan ya dengan bahasa Inggris, karena dulu sejak sekolah itu kalau lomba, itu menang-menangnya ketika ada subjek bahasa Inggrisnya. Jadi dari situ aku mulai tertarik untuk mendalami pelajaran bahasa Inggris lebih jauh, dan karena BINUS punya jurusan sastra Inggris dan waktu itu juga menyediakan beasiswa ya untuk jurusan sastra Inggris untuk jalur beasiswa berprestasi, makanya aku masuk ke jurusan sastra Inggris di BINUS. Nah, mungkin orang bertanya ya, apakah relevan jurusan sastra Inggris terus akhirnya kerja sebagai news anchor gitu? Aku bisa bilang sangat relevan, bahkan sangat membantu, karena kan dari dulu kita di sastra Inggris itu belajarnya struktur bahasa. Kita belajar diksi yang baik, kita belajar semantik, kita belajar bagaimana menyampaikan sesuatu itu, menyampaikan pesan dengan efisien. Jadi aku merasa itu sangat membantu bekal aku banget tuh pekerjaan sebagai seorang reporter dulu ya. Ketika masuk di Metro TV itu masih sebagai reporter, kemudian baru setelah 1,5 tahun menjadi seorang news anchor, itu sangat membantu sekali. Jadi kalau misalnya aku bikin naskah, kemudian aku berdialog, menyusun pertanyaan, mendengarkan narasumber, kemudian merangkai pertanyaan dari jawaban narasumber, aku sangat terbantu. Aku kembali diingatkan dengan pelajaran-pelajaran di jurusan sastra Inggris dulu. Nah, selain itu, aku ngerasa di BINUS itu tidak hanya sekedar kuliah, tapi BINUS itu adalah salah satu universitas yang menurut aku sangat aktif mendorong mahasiswanya itu untuk terjun ke organisasi kemahasiswaan secara aktif. Jadi dulu aku aktif di BNIC, Bidang Nusantara English Club, dan dari situ aku belajar berorganisasi, belajar bikin event, belajar cari sponsor, belajar cari peserta, belajar mempromosikan sesuatu, dan aku mendapatkan banyak sekali benefit dari situ. Jadi aku ngerasa BINUS itu sangat mendukung sekali mahasiswanya untuk berkembang di luar akademis ya, dan itulah modal yang membuat aku semakin percaya diri. Jadi ketika masuk ke dunia kerja itu nggak kagok gitu loh, ketemu dengan orang baru, dengan tim baru, harus kerja bareng tim, harus mencapai goals bareng, berkomunikasi, berdiskusi, brainstorming, itu nggak kagok sama sekali. Jadi itu sih yang aku dapatkan ya, selain kuliah sesuai dengan mata pelajaran yang aku suka, dan juga pengalaman organisasi yang sangat disokong oleh BINUS. Karena aku inget banget kan waktu itu kita harus ke SCDC, sebutannya masih sama nggak SCDC? Ketemu sama Pak Elijen waktu itu selalu bikin proposal, kita di-review proposalnya, bikin acara, dan aku ngerasa di situ BINUS sangat membantu ya. Sangat membantu dalam hal teknis, untuk bikin acara harus seperti apa, dan juga dari segi finansial, karena kita juga didukung dana finance-nya dari BINUS. Gitu. Kalau berbicara pengalaman manis atau pahit itu pastinya banyak ya. Tapi kalau pengalaman manis atau pahit yang mungkin relevan untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang, dari pengalaman yang manis dulu ya. Dari aku duduk di bangku sekolah sebetulnya, aku suka explore dengan banyak hal baru. Karena pastinya kita pada saat kita masih kecil, remaja, kita belum tahu kita itu mau jadi apa, kita mau ngapain, ya kan, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, kita bisanya di mana, kita kuatnya di mana, atau kita lemahnya di mana. Jadi dari kecil, orang tua aku itu untungnya sangat mendukung ya kalau misalnya ikut lomba-lomba, macam-macam lombanya, nggak mesti lomba yang akademis. Lomba 17-an,
olahraga diikutin, kemudian seni, nari, nyanyi, main drama, aku ikutin, baca puisi, terus cerdas cermat, pidato, apapun gitu loh. Olimpiade, science, aku ikutin juga. Jadi sebetulnya bukan karena seneng juga ikut banyak hal, kadang juga ada yang terpaksanya karena disuruh orang tua atau disuruh guru gitu ya mewakili sekolah. Tapi aku belajar dari situ ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Dari kita mencoba banyak hal baru di luar zona nyaman kita, itu sangat membantu kita untuk mengenali diri sendiri lebih jauh. Jadi itu sih pengalaman manis yang aku rasakan sampai ke bangku kuliah. Tidak hanya seperti aku bilang tadi, tidak hanya di bangku kuliah ya, belajar, bikin tugas, bikin paper, dan segala macam, tapi dengan pengalaman organisasi, itu menurut aku pengalaman yang sangat manis. Sangat manis. Bikin event, cari duit, cari sponsor, cari peserta untuk ikut event kita, itu pengalaman yang luar biasa, yang membuat aku mengenal diri aku lebih jauh. Oh ternyata aku suka ya dengan bidang-bidang yang komunikasi, yang melibatkan public speaking, yang melibatkan harus berkomunikasi dengan orang, harus presentasi. Oh, aku suka ya sama hal-hal seperti itu. Aku ingat banget pas kuliah, pertama kali aku ikut lomba newscasting, itu baru banget masuk semester 1, baru jadi mahasiswa, langsung ikut lomba, dan aku kalah sama anak SMA. Padahal aku tuh udah kuliah ya. Jadi itu memang lombanya dibuka untuk anak SMA dan anak kuliah. Dan aku ingat aku kalah sama anak SMA. Nah, di situ pastinya kita down ya. Buset, kok gue kalah gitu. Tapi itu juga menjadi pengalaman yang manis ketika kita memilih untuk melihatnya dari sisi yang positif. Jadi aku belajar bahwa memang tidak ada batasan ya, mau kita sudah lebih tua, kita sudah lebih senior, kita sudah lebih dewasa, ilmu itu bisa dipelajari dan siapapun bisa menguasai ilmu itu lebih daripada kita. Jadi semangatnya adalah bagaimana kita terus belajar dan tidak pernah berpuas diri terlepas kita sudah lebih tua atau gimana gitu ya. Jadi semua pengalaman ketika aku ikut lomba, ketika bikin event, menurut aku itu adalah pengalaman yang sangat manis dan menurut aku itu sangat relevan untuk teman-teman mahasiswa sekarang. Jadi jangan pernah malas ya, kadang kita suka mager nih, anak zaman dari dulu sih sebetulnya, bukan zaman now aja kita suka mager gitu ya, lebih milih main gadget, explore-nya bukan explore di luar sana tapi explore di sosmed kita. Nah mungkin itu pengalaman yang bisa dicoba, mencoba banyak hal baru, explore, ambil dari sisi positifnya, dan kalaupun kita tidak suka pada akhirnya, kita tidak berhasil pada akhirnya, ya menurut aku itu pengalaman yang baik aja karena membantu kita untuk mengenal diri kita lebih baik. Kalau berbicara soal pengalaman pahit, begini, aku selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, kalau belajar itu jangan mengejar nilai. Mungkin ini juga pengalaman dan salah satu kesalahan aku ya, yang jangan sampai diulangi lagi sama generasi-generasi di bawahku. Dulu aku selalu punya mindset belajar itu demi nilai. Pokoknya harus IP 4, pokoknya semuanya harus A gitu. Not exactly pengalaman pahit juga, karena dari situ, dari mindset yang seperti itu, kita menjadi fokus, disiplin, berdeterminasi ya, determination, terus juga jadi persisten gitu loh, ambi juga pada saat itu. Ada sisi positifnya juga, tapi menurut aku sisi negatifnya adalah kita belajar hanya untuk sekedar nilai, bukan belajar untuk betul-betul memahami ilmunya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak pelajaran-pelajaran yang kita lupa, gampang lupa. Karena kita hanya pakai our short memory gitu kan. Akhirnya gampang sekali lupa karena kita tidak benar-benar mendalami, berusaha memahami, berusaha mencari contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya pengalaman itu aku jadikan sebagai pelajaran hidup. Sekarang aku belajar, aku mengejar sesuatu itu bukan semata-mata demi goalnya, demi hasilnya.
mungkin IPK 4, IPK yang baik, atau misalnya kita dapat award gitu ya, itu hanya bonus. Tapi along the process, we have to enjoy it. Kita harus bisa menikmati proses itu. Mau itu prosesnya sulit, mau itu mudah, tapi kita harus bisa enjoy dan berusaha memahami apa sih sebetulnya yang kita sedang baca, yang kita sedang dengarkan. Bukan hanya sekedar, pokoknya gue mau nilai itu. Tapi kita harus bisa mendalami supaya ilmu itu mengakar, supaya wawasan itu nancep gitu ya, nampol sampai sekarang. Itu sih mungkin pengalaman not exactly pahit, tapi kalau aku bisa share, itu yang mungkin kalau aku punya kesempatan, aku akan tidak akan mengulangi hal itu lagi. Belajar demi nilai saja, tapi aku mau belajar demi ilmu, dan nilai prestasi itu bonus buatku. Gitu. Pertama, pasti aku sangat bersyukur, karena itu tandanya BINUS itu selalu memperhatikan alumni-alumninya ya, tidak dilepas begitu saja meskipun sudah masuk ke dunia kerja, tapi masih terus dipantau. Siapa yang berdedikasi, siapa yang bermanfaat untuk masyarakat, siapa yang masih bisa terus menjadi inspirasi sampai sekarang, sampai di dunia kerja. Dan menurut aku itu baik sekali, aku sangat bersyukur sekali, bukan hanya untuk diri aku sendiri ya, tapi juga untuk alumni-alumni di luar sana. Itu artinya rumah kita dulu, kampus kita dulu itu sangat memperhatikan kita loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, artinya buat aku adalah pastinya ini pengingat bahwa kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja. Memang aku sengaja memilih bidang jurnalistik sebagai wartawan, news anchor, bukan hanya karena aku suka dengan bidang ini, tapi aku merasa bidang ini tuh sangat bermanfaat buat banyak orang. Menyampaikan informasi, apalagi di era kita tsunami informasi ya, ada banyak sekali informasi di luar sana yang beredar, yang banyak hoax-nya. Nah, aku merasa pekerjaan ini sebagai news anchor itu semakin dibutuhkan, semakin relevan, karena dari mana kita mau percaya informasi yang benar kalau bukan dari media-media yang memang jelas gitu loh. Dan kita sebagai pewarta, kita yang sebagai orang yang menyampaikan informasi yang harus memenuhi kaidah-kaidah etika jurnalistik, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar. Karena informasi yang salah itu dampaknya banyak loh. Bukan hanya sekedar miskomunikasi atau salah pengertian, tapi bisa banyak sekali dampak negatif. Bisa sampai menyulut perselisihan, kerusuhan, itu bisa, perpecahan, itu bisa dari informasi yang salah. Makanya aku merasa pekerjaan ini sungguh sangat relevan di era kita yang sekarang. Dan terima kasih karena BINUS melihat pekerjaan sebagai news anchor bukan hanya orang yang sekedar tampil di TV, bukan hanya orang yang sekedar memakai pakaian rapi, kemudian berdandan dengan rapi, tapi BINUS melihat ini adalah pekerjaan yang banyak manfaatnya untuk masyarakat. Jadi terima kasih sekali lagi buat penghargaan itu. Dan memang setiap penghargaan itu adiktif ya. Dari dulu aku merasa sejak sekolah, kalau misalnya bisa achieve sesuatu itu adiktif. Jadi kayak mau lagi. Bukan mau lagi mengoleksi banyak piala, tapi artinya itu menjadi penyemangat aku, aku harus konsisten. Karena sudah achieve ini, sudah diakui oleh kampusku, aku harus konsisten dan harus bisa sedikit punya kayak tanggung jawab moral ya. Harus ada moral yang dijaga bahwa ini harus diteruskan. Bahwa aku harus konsisten, ini bidang yang aku pilih, aku harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar tampil, siaran, kelar. Tapi bagaimana tampil, siaran, berfaedah buat orang lain. Gitu sih. Saat ini aku news anchor di Metro TV. Kalau menjadi news anchor di Metro TV itu jangan dibayangin teman-teman pekerjaannya itu hanya sekedar membaca berita gitu ya. Aku selalu bilang ke teman-teman reporter baru gitu ya. Kalau kita hanya sekedar menyampaikan informasi, kayaknya sekarang anak kecil aja bisa gitu loh. Kan sekarang banyak ya, YouTuber, vlogger, influencer, selebgram, artis-artis yang
seperti menjalankan tugas wartawan. Mereka punya podcast gitu kan. Nah, makanya kita harus bisa lebih dari itu. Kita harus tujuannya itu bukan hanya kita sekedar ingin terkenal ya. Mungkin kalau yang di luar sana kan ada tujuannya, gue bikin konten, gue bisa dapat apa nih? Kalau seorang news anchor itu tujuannya adalah harusnya memberi tanpa kita merasa bahwa aku harus dapat benefit dari itu. Gue harus terkenal, gue yang harus lebih bersinar daripada narasumber. Bukan seperti itu. Jadi news anchor harusnya adalah menjadi pekerjaan yang bermanfaat buat banyak orang, menyampaikan informasi dengan benar, itu yang pertama ya, dengan benar, memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, dan yang pasti punya manfaat yang besar buat banyak orang. Sebagai news anchor, pekerjaan sehari-hari, kalau dibedah, pastinya kita bedah dari awal dulu ya, masuk sebagai reporter. Kalau di Metro TV itu rata-rata harus mulai sebagai reporter di lapangan. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya kita bukan berasal dari jurusan yang terkait dengan komunikasi. Karena memang tidak perlu, semua jurusan itu bisa menjadi seorang wartawan. Kalau di Indonesia ya, mungkin kalau di luar negeri itu harus spesifik lulusan jurnalistik gitu ya. Tapi kalau di Indonesia bisa, kita juga akan mendapatkan training dari HRD masing-masing bagaimana menjadi jurnalis, basicnya lah ya, 101 untuk menjadi seorang jurnalis itu seperti apa. Kemudian sebagai seorang reporter pekerjaannya itu banyak. Jadi bukan hanya sekedar live report yang teman-teman mungkin banyak nonton gitu ya, tapi kita harus bisa mengejar narasumber. Kita harus paham isu. Makanya yang namanya belajar, riset itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Kemudian juga kita harus bisa melobi narasumber untuk mau kita wawancarai, bukan hanya yang model doorstop di depan pintu gitu ya kita cegat, tapi benar-benar bisa melobi untuk one-on-one, bahkan kalau kita bisa melobi untuk menghadirkan ke studio untuk kebutuhan program, itu juga menjadi bagian dari tugasnya reporter. Lebih dari itu buat naskah, dan sekarang jurnalis zaman sekarang itu semakin canggih ya. Kita bukan hanya sekedar bikin naskah, live report, tapi kita juga harus bisa edit video. Kita harus bisa multi-platform. Jadi pegang kamera, ngomong dengan berbagai platform, tidak hanya dulu kan kita harus pakai mobil besar, mobil satelit SNG namanya. Tapi sekarang kita dengan handphone saja itu sudah harus bisa. Jadi bagaimana menjadi jurnalis multi-platform? Bukan hanya untuk TV, tapi bisa untuk radio, bisa untuk social media. Jadi banyak sekali sekarang yang bisa dilakukan oleh reporter. Setelah itu, nanti akan ada evaluasi apakah kamu layak atau tidak untuk menjadi news anchor, naik untuk bisa siaran di studio. Selama menjadi news anchor juga aku mengawalinya dari siaran program-program buletin yang isinya lebih banyak membacakan paket-paket berita atau VO berita gitu ya. Tapi sekarang setelah aku masuk Metro TV itu 2012, berarti sekarang sudah 11 tahun. Sekarang aku pegang program namanya Prime Time News. Itu program Prime di Metro TV, petang, jam 5:30 sore sampai jam 8 malam. Isinya banyak dialog dengan berbagai isu, multi narasumber. Jadi bayangkan setiap hari harus baca, setiap hari harus brainstorming dengan produser apa yang harus ditanyakan. Dan sampai sekarang aku masih menulis pertanyaan itu poin per poin. Ya, jadi mungkin ada yang merasa, oh yaudah jam terbang udah tinggi, gue langsung mengalir aja gitu ya, tanya improve gitu loh. Kalau aku masih merasa bahwa aku tetap harus punya amunisi yang terstruktur, apa yang mau aku tanyakan, pertanyaan pertama itu harus pertanyaan yang paling penting dan yang paling membuat masyarakat itu penasaran, sampai jadi aku susun alurnya, harus ada klimaksnya di akhir. Itu masih aku lakukan sampai sekarang. Memang ketika kita sudah berdialog gitu ya, kita sudah wawancara, ada banyak sekali hal-hal tidak terduga yang kita harus improvisasi. Tapi biarlah itu nanti pengalaman kita, jam terbang kita yang akan membantu kita berimprovisasi dengan cepat dan tepat gitu loh. Tapi amunisi ini harus tetap kita pegang. Itu masih menjadi landasan aku sampai sekarang. Dan aku juga sudah punya program sendiri sejak sudah 1 tahun ya, sudah 1,5 tahun. Namanya Kontroversi. Kontroversi itu tayang setiap hari Kamis. Sekarang lagi berubah jam tayang, selama bulan Ramadan itu di jam 9 malam.
tapi biasanya itu di jam setengah 10 malam. Program kontroversi itu adalah program talk show pro kontra. Tidak melulu harus selalu narasumbernya yang pro kontra di sisi pro dan kontra, tapi juga bisa isunya yang memang kontroversial, atau bisa narasumbernya yang memang adalah tokoh yang kontroversial. Jadi kita selalu berusaha menghadirkan sebuah isu, tapi kita gali dari perspektif yang pro dan yang kontra. Nah, dari kedua program ini, aku suka ya membawakan program dialog, karena menurut aku banyak belajar dari situ. Kita banyak belajar untuk mendengarkan. Nah, ini juga salah satu persepsi yang harus teman-teman tahu, bahwa kalau jadi orang yang tampil di depan layar, atau kalau kita presentasi gitu ya, yang penting itu bukan, it's not all about me. Jadi bukan me, tapi yang penting adalah narasumber kita. Yang penting adalah apa yang kita presentasikan, apa berita yang sedang kita bawakan. Jadi bukan Zilvianya, tapi narasumbernya, tapi kontennya seperti apa. Memang orang yang mempresentasikan itu punya andil yang sangat besar untuk menentukan apakah pesan itu bisa disampaikan dengan tepat atau tidak. Rasanya itu nyampe tidak ke pemirsa gitu ya. Memang kita punya andil yang besar. Tapi bear in your mind, mindsetnya adalah I'm not the star gitu. Jadi jangan sampai kita selalu merasa bahwa gue artisnya gitu. Itu sih yang aku pegang sampai sekarang, dan itu yang membuat pekerjaan aku sangat dinamis. Aku jarang bosan di pekerjaan ini. Adalah pasti masa-masa ketika memasuki tahun-tahun politik gitu ya, pertempuran isu politik, pasti ada masa-masa di mana kita ngerasa bosan atau ya gini lagi gitu ya. Tapi aku percaya at the end itu selalu ada yang seru, selalu ada yang bermanfaat buat masyarakat, dan beda waktu, beda zaman itu akan ada sesuatu yang berbeda juga. Jadi bersyukur sebagai wartawan kita bisa menjadi saksi sejarah untuk banyak peristiwa-peristiwa penting. Termasuk kemarin kita sekitar hampir 1 tahun ya, kasus Sambo, itu juga aku banyak belajar di situ. Masyarakat juga pasti banyak belajar dengan berbagai istilah hukum. Seru gitu ya ngikutin kasusnya, dinamikanya, pasal-pasalnya. Dan aku ngerasa bahagia banget kalau misalnya pemirsa aku bilang, sejak nonton kontroversi jadi banyak belajar hukum. Jadi bisa sedikit banyak tahu pasal-pasal gitu. Aku seneng gitu loh kalau dapat komen-komen seperti itu, jadi lebih melek isu. Wah, jadi pengen nonton TV lagi. Wah, karena sekarang kan makin banyak yang sudah beralih ya, meninggalkan media mainstream, kemudian memilih untuk nonton siaran ulangnya aja gitu di YouTube atau di TikTok gitu kan, cuplikan-cuplikannya aja. Tapi kalau mendapatkan feedback dari pemirsa seperti itu, aku happy banget. Itu artinya pekerjaan, hati yang aku curahkan untuk melakukan pekerjaan itu tidak sia-sia, ada manfaatnya buat masyarakat gitu. Lucu deh kalau dulu ya kita nonton dia pas masih kuliah gitu, tapi sekarang bisa siaran bareng. Jadi aku juga merasakan seperti itu. Dari kecil aku selalu melihat papaku itu baca koran, nonton berita. Jadi sebetulnya dari kecil tuh kayak sudah tertanam ya, oh ngeliatin news anchor-nya tuh seperti apa sih. Dulu tuh zamannya Mas Arief Suditomo. Dan lucunya juga adalah nasib membawa aku pernah menjadi anak buahnya Arief Suditomo, karena Arief Suditomo akhirnya menjadi pemimpin redaksi di Metro TV. Nah, meskipun sekarang sudah berganti lagi ya pemretnya, tapi pernah tuh. Jadi kemudian bisa bertatap muka langsung, diskusi bareng, kita ngobrol, bercanda seperti biasa gitu ya, kayak udah akrab. Jadi aku merasa, wah ini orang yang gue nonton dari kecil nih, sekarang bisa kerja bareng. Jadi kalau berbicara role model dari kecil itu ya, mungkin sosok yang aku lihat familiar itu adalah Mas Arief Suditomo. Tapi sebetulnya teman-teman, sebetulnya ketika aku sudah masuk Metro TV,
awalnya kan yakin banget, yakin nih mau jadi wartawan, suka nih dari kecil kan udah ikut lomba-lomba, apalagi kalau yang lomba public speaking itu rasanya suka gitu kan. Jadi mantep nih, kayaknya bisa nih jadi presenter. Tapi waktu itu aku masuk ke Metro TV dengan mindset pengen jadi presenter, bukan pengen jadi wartawan. Nah, itu beda ya. Pengen jadi presenter dengan pengen jadi wartawan itu berbeda. Makanya di awal itu aku terkejut dengan pekerjaan sebagai reporter, kok ternyata berat ya. Tidak mengenal tanggal merah. Orang liburan kita kerja, ya kan? Terus harus patroli malam. Patroli malam itu berarti kita shift paling akhir ya, dari jam 9 malam waktu itu sampai jam 6 pagi. Setelah patroli malam baru dapat libur. Liburnya dipakai setengah hari buat tidur. Terus besoknya harus kerja lagi, masuk shift subuh. Shift subuh itu jam 5 pagi pada saat itu. Dan sebagai anak baru dapat liburnya baru sekali dalam seminggu. Jadi aku merasa pekerjaan sebagai wartawan kok gini banget ya, berat ya. Terus ketika kita sudah mulai liputan, kita harus paham berbagai isu. Nah, gue merasa gue anak sastra Inggris, harus belajar politik, harus belajar hukum, harus belajar isu-isu megapolitan, internasional, ekonomi, olahraga. Waktu itu kan kita di rolling terus ya, kita dicoba. Jadi ibaratnya dokter umum, kita jabanin dulu tuh. Semua bidang, semua isu kita jabanin dulu. Sampai akhirnya kita bisa jadi spesialis, kira-kira dia kuatnya di mana gitu kan. Tapi sebelum itu aku merasa aku tidak suka politik, aku tidak suka hukum. Harus belajar tata cara sidang pidana itu seperti apa. Apaan ini gitu kan. Jadi aku sebetulnya terkaget-kaget dengan pekerjaan sebagai seorang jurnalis. Yang aku tahu waktu itu karena aku juga pernah punya pengalaman di Binus TV sebagai presenter, oh kayaknya enak ya. Tampil di TV, beritanya sudah disiapkan, kita tinggal baca, sudah berdandan rapi. Kayaknya enak ya kerjaannya ya. Tapi ternyata tidak. Nah, makanya awalnya aku sempat down, aku sempat kayak mempertanyakan, is this really what I want? Is this really my dream? Why it's so hard? Nah, tapi untungnya semua orang punya cara ya untuk menyelesaikan masalahnya. Pada saat itu cara aku adalah aku tipenya tuh yang curhat dan nyari solusi. Bukan curhat hanya untuk sekedar didengarkan ya, tapi aku cari orang yang memang bisa kasih solusi ke aku. Dan untungnya pada saat itu adalah suamiku sendiri, waktu itu belum jadi suami, masih pacar ya. Jadi aku curhat dan waktu itu dia bilang bahwa ya untungnya dia itu adalah tipe yang bukan lembek ya, tapi dia justru men-challenge, dia tahu bahwa aku itu adalah orang yang ambisius. Makanya dia challenge dari sisi seperti itu. Dia bilang, ya mana ada sih orang hebat terus dengan cara yang mudah. Kalau kayak gini kamu udah nyerah, lembek gitu ya lu nggak akan dapat apa-apa sih. Cupu banget gitu. Jadi kan tertantang ya, kalau saya tipe yang digituin malahan tertantang ya, nggak bisa gue digituin ya, gue harus membuktikan nih gue bisa gitu. Makanya sejak itu memang ya aku merasa kita harus paksain diri. Di awalnya memang banyak sekali memaksakan diri, you have to get used to it. Bisa coba sampai mentok, tutup mata aja, mau terlepas suka tidak suka, tutup mata aja, jalani dulu, be professional dulu, sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dan akhirnya lama-lama bisa loh, suka akhirnya. Lama-lama karena terbiasa, karena terpaksa, karena tidak mau dianggap tidak perform juga pada saat itu, akhirnya bisa suka. Dan malahan sekarang kalau aku ditanya, topik apa yang paling aku suka bawakan, aku tuh sukanya polhukam, politik, hukum, keamanan. Dari seorang anak sastra Inggris. Ya berbagai istilah politik, hukum, keamanan, narasumber, paham lah, cukup paham lah. Mungkin tidak sampai kayak mahasiswa hukum gitu ya, tapi sedikit banyak itu cukup paham. Jadi itulah yang membuat aku bersyukur. Untungnya aku tidak menyerah pada saat itu ya. Untungnya aku tidak lembek, tidak
tidak merasa bahwa gue harus mendapatkan result yang instan. Kan mungkin aku nggak tahu ya apakah benar itu terjadi di anak-anak zaman sekarang yang merasa bahwa 3 bulan itu lama banget. 1 tahun kalau belum dipromosiin itu lama banget. 1 tahun belum naik gaji itu lama banget. Aku nggak tahu apakah betul itu terjadi meskipun aku sering dengar ya. Tapi untungnya aku merasa bersyukur gue bertahan cukup lama. Untungnya gue tidak datang dengan mindset yang harus hasil yang instan. Gue harus bisa jadi news anchor dalam waktu yang instan. Dengan cara yang paling mudah. Untungnya tidak seperti itu. Dan justru sekarang aku bersyukur, untung gue jadi reporter dulu ya. Gila, kalau gue nggak jadi reporter dulu, bakal sangat prematur sekali penampilan gue di layar itu. Karena mungkin hanya kulitnya saja, tidak berdaging gitu loh, tidak mendalam ilmu itu. Untungnya dengan pengalaman-pengalaman di lapangan, dengan berbagai isu kita ditempa dengan berbagai peristiwa, dari mulai kontestasi politik, kemudian dari bencana itu banyak ya, pernah gempa bumi, gunung meletus, kemudian banjir, pesawat jatuh, terorisme, banyak sekali sidang-sidang pada saat itu, sidang tipikor. Jadi aku merasa untung aku punya pengalaman-pengalaman seperti itu ke DPR dengan berbagai komisi, cari berbagai macam anggota DPR. Untungnya punya pengalaman seperti itu yang akhirnya membuat aku percaya diri sekarang tampil di layar, mewawancarai narasumber meskipun sudah jarang ke lapangan, tapi sense of journalism, sense of journalistic, kemudian news judgment itu dibentuk karena pengalaman di lapangan. Untungnya aku punya pengalaman di lapangan. Makanya mungkin dari sini teman-teman ya sedikit bisa belajar ya bahwa kadang memang kita butuh proses, dan proses itu butuh waktu, dan sabar-sabar aja. Kalau selama kita sabar, kita menjalaninya, yakin deh cepat atau lambat, mungkin ada banyak faktor memang ya, cepat atau lambat apa yang kita inginkan itu akan datang kok kepada kita, tergantung kualitas yang kita bangun seperti apa. Jadi waktu itu meskipun aku bilang aku ada terpaksanya juga menjalani banyak hal yang awalnya aku tidak suka itu, tapi di mindset aku adalah meskipun gue tidak suka, tapi gue harus tetap memberikan yang terbaik. Karena ini adalah kerja profesional. Nah ternyata itu berbuah. Kantor melihat, aku termasuk yang paling cepat untuk bisa dipromosikan sebagai news anchor ya. Waktu itu ada audisi untuk semua reporter, memang ada kebutuhannya juga. Jadi dalam kurun waktu 9 bulan, itu aku udah siaran. Meskipun sambil siaran, masih sambil liputan. Tapi dari situ aku belajar, oh ya udah berarti cepat atau lambatnya itu memang tergantung kita sendiri sih. Tergantung diri kita. Kalau kita memantaskan diri kita, ya kita akan pantas pada akhirnya. Aku bersyukur sekarang udah umur 33 ya. Di umur 33 aku itu menemukan hobi baru yang menjadi gaya hidup. Jadi sudah sekitar 2 tahun aku itu sudah terbiasa hidup sehat. Jadi hobiku sekarang itu adalah workout. Jadi udah lebih produktif lah ya. Nggak sekedar konsumtif hobinya, tapi sudah lebih produktif. Jadi aku seminggu bisa workout 5 kali. Kemudian juga suka ikut kelas-kelas online. Jadi aku terus explore ya, apalagi nih gaya hidup sehat yang bisa aku jalankan. Karena semakin kesini aku semakin sadar bahwa ya pada akhirnya tubuh kita yang akan menolong kita gitu. Jadi aku harus investasi banget benar-benar di kesehatan. Setelah aku melihat papaku itu 2 tahun yang lalu kena stroke. Tidak lama kena stroke itu, habis itu harus pasang ring di jantungnya. Mamaku juga setelah dicek lab itu banyak yang merahnya. Dan aku dulu juga pada saat itu masih 20-an padahal. Kalau cek lab itu juga ada merahnya, kolesterolnya tinggi gitu ya, karena dulu suka makan gorengan, suka makan minyak-minyak, santan, dan sebagainya. Jadi aku bersyukur di umur 30-an malahan aku semakin
aware dan menjadikan itu sebagai gaya hidup. Jadi menurut aku sekarang nggak makan gorengan itu adalah hal yang biasa gitu loh. Dan tidak craving for gorengan lagi. Bahkan aku bisa membuat substitusinya. Jadi hobi baru juga, masak makanan sehat. Nah, misalnya pengen biji salad, tapi gimana ya supaya biji saladnya tuh less guilty gitu loh. Pengen gorengan bakwan, gimana ya supaya gorengan bakwannya itu lebih healthy. Misalnya dengan air fried dan sebagainya, dengan tepung gluten free dan sebagainya. Itu sih hobi yang aku kembangkan. Dan kedepannya mungkin gini sih Mas, aku sekarang masih ambisius, iya. Ambisius dalam arti aku selalu ingin memberikan yang terbaik untuk apa yang aku lakukan. Tapi jujur, di umur 30-an aku lebih menikmati hidup ya, dan lebih kayak tidak punya target spesifik 20 tahun lagi gue harus ngapain gitu. Jelas ada target yang general ya, misalnya financial freedom gitu loh. Tapi along the way to be financial freedom, ya I aware kalau financial freedom itu sebetulnya tergantung pengeluaran kita gitu loh. Along the way, apapun target kita, I want to enjoy it. Benar-benar ingin menikmati, benar-benar pengen lebih banyak traveling lagi, explore the world. Apalagi sekarang suamiku itu punya hobi baru, Ironman. Ini juga hobi yang kita explore karena pandemi dan di umur 30-an, and I'm so happy about it karena itu sangat positif. Ironman itu triathlon ya, semacam triathlon tapi lebih berat lah, dikali 3. Menjalankan berenang, sepeda, lari. Dan karena suamiku punya hobi itu, kita punya list negara-negara mana yang mau kita datengin untuk dia ikut lomba, ikut race Ironman itu. Jadi aku bisa ikut traveling kemana-mana. Kita punya list negara-negara baru yang mau kita kunjungi, dan itu juga membuat kita berdua lebih sehat. Aku juga terinspirasi dari dia untuk hidup lebih sehat. Itu sih kalau hobi dan target-target ke depan ya. Mau lebih banyak traveling, enjoy, dan pastinya lebih sehat. And maybe one day business, have my own business ya. Karena kan kalau sekarang suamiku yang sudah berbisnis ya, mungkin one day aku selalu suka bisnis kuliner ya. Karena dulu papa mamaku itu punya restoran di Belitung. Aku grew up di Belitung. Jadi one day kayaknya kalau mau bisnis aku akan bisnis kuliner. Nggak susah sih sebenarnya ya, karena aku selalu yakin kalau kita punya niatnya, itu pasti kita akan mengusahakan. Jadi ini nih, kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya memang itu orang pengen ketemu sama kita, terlepas dari dia sesibuk apapun, dia pasti akan mengusahakan. Jadi aku selalu juga percaya itu. Jadi apapun itu bisa diusahakan memang selama kita niat, selama kita mau. Membagi waktu tidak susah ya. Pekerjaan aku sekarang cukup bisa dibilang rutinitas. Aku udah tahu jadwal aku untuk siaran itu jam berapa, aku udah tahu aku harus ke kantor jam berapa, dan sebelum aku ke kantor, aku udah tahu aku bisa melakukan olahraga dulu. Terus kalau misalnya ada meeting-meeting seperti ini, atau ada pekerjaan di luar kantor, aku bisa isi sebelum aku pergi kerja. Kemudian waktu untuk keluarga, orang tua terutama ya, orang tua 2 minggu sekali atau seminggu sekali, aku ajak mereka pergi makan di weekend ketika aku libur, gitu ya. Dan kalau misalnya orang tua punya kebutuhan yang urgent, misalnya harus beli obat, mereka harus cek lab, atau mereka mau minta tolong ditemenin ke rumah sakit, ya aku pasti akan meluangkan waktu di sela-sela sebelum pergi ke kantor, gitu. Jadi tidak sulit sebetulnya, apalagi sekarang banyak apps untuk membantu kita. Kalau misalnya super sibuk, kayak misalnya aku melihat suami aku itu jadwal meetingnya padat banget, karena dia seorang startup ini ya, founder. Dia punya app yang sangat bisa membantu dia untuk menyusun jadwal dia, untuk merimain dia. Jadi nggak ada yang sulit sih zaman sekarang. Jadi aku merasa nggak ada alasan orang tuh bilang sulit, nggak bisa atur waktu, susah gue bagi waktu segala macam. Itu klasik, alasan yang klasik lah. Halo teman-teman Binusian, nama saya Zilvia Iskandar, saat ini bekerja sebagai news anchor di Metro TV. Saya adalah Binusian 2012, lulus di tahun 2012, masuk di tahun 2008, jurusan Sastra Inggris.
Selama saya menjadi mahasiswa, saya merasa banyak sekali manfaat yang saya terima. Bukan hanya di bidang akademis ya, dengan berbagai mata kuliah yang BINUS sajikan di kurikulumnya yang sangat relevan, tentu saja dengan kebutuhan saya di dunia pekerjaan. Tapi di balik semua itu saya selalu ingat dan saya selalu have a good impression ya dengan BINUS. BINUS itu sangat mendukung kegiatan kemahasiswaan. Saya ingat saya di BNEC, Bina Nusantara English Club itu banyak sekali membuat acara, mengikuti berbagai lomba, dan di situ peran BINUS itu sangat signifikan. Dari hanya sekedar kita dikasih ruangan meeting, kita dikasih budget, terus juga kita dibimbing untuk hal-hal teknis, kita diarahkan sebagai mahasiswa baru untuk membuat event itu seperti apa, dan kita diaudit juga gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman baik itu di dalam bangku kuliah maupun di luar yang BINUS berikan kepada kami, apalagi kepada anak-anak daerah seperti saya, merasa sangat tepat. Jadi saya sangat bersyukur sampai sekarang bisa kuliah di BINUS, apalagi tahu sekarang BINUS sangat mengapresiasi alumni-alumninya ya yang sudah berkarya sukses di berbagai bidang, tidak hanya yang selalu IT, tapi seperti saya di bidang jurnalistik, saya merasa BINUS selalu memantau, mengapresiasi, dan itu membuat saya semakin semangat lagi. Bahwa apa yang saya kerjakan ini juga bisa bermanfaat, mudah-mudahan buat teman-teman BINUSian bisa menginspirasi apapun yang ingin kamu lakukan nanti. Mudah-mudahan selama duduk di bangku kuliah bisa terus mengeksplor diri, eksplorisasi, coba apapun itu, mau yang kamu suka, tidak suka, cobain aja dulu, gagal atau berhasil, itu nanti dulu. Yang penting kita mengalami, kita menjalani prosesnya. Karena dari pengalaman yang seperti itu juga akhirnya membuat saya tahu diri saya lebih baik, mengenal diri saya lebih baik, dan saya tahu apa yang ingin saya lakukan selepas kuliah. Jadi terima kasih buat BINUS. Selalu maju terus buat BINUS. Saya tahu BINUS tidak pernah berhenti untuk berinovasi ya. Dan terima kasih sudah merangkul para alumni. Mudah-mudahan kami juga tetap semangat ya, tetap semangat berkarya, berdedikasi untuk masyarakat, menghasilkan sesuatu yang membanggakan juga buat BINUS. Terima kasih.